COVID masuk Indonesia dan kegiatan umroh ditutup total waktu itu. Nangis aku waktu itu. Aku baru saja keluar dari PNS, kita nggak punya apa-apa, dan travel ternyata tutup. Itu perjuangan banget. Aku harus benar-benar yakin bahwa apa yang aku jalani, apa yang aku putuskan itu yang terbaik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ria Zia Ulfah, biasanya dipanggil Zia. Saya seorang bidan. Saat ini aku lagi menggeluti dunia bisnis, tepatnya baby spa dan baby shop. Tapi ke depan rencananya perusahaan yang lagi aku bangun sama teman-teman itu harus jadi perusahaan yang gede. Rencananya ada produk-produk seputaran kebutuhan ibu dan bayi gitu. Dulunya aku adalah seorang PNS sejak tahun 2009, kemudian aku keluar di 2019. Jadi aku PNS selama 10 tahun. Alasan keluar PNS waktu itu sebenarnya lebih ke keluarga sih. Jadi karena aku baru punya anak kedua, bayi waktu itu usianya 1 tahun di tahun 2019. Anakku itu sering sakit yang anak kedua itu. Kemudian suamiku minta untuk aku resign dari PNS. Padahal ini udah jalan yang menurut aku safety banget ya secara ekonomi. Tapi karena ya permintaan suami itu kan ibaratnya harus diturutin ya gitu. Meskipun aku sendiri udah berjuang untuk kasih tahu dia, kasih paham dan sebagainya, ternyata kondisi anak aku makin nggak bagus gitu. Daripada aku memikirkan dapat uang lumayan tapi kondisi keluarganya ya gitulah, akhirnya aku bismillah keluar gitu dari PNS. Suamiku sebelum ikut bangun perusahaan ini, perusahaanku namanya Bayi Bunda. Itu dia di perusahaan travel umroh dan haji plus, namanya Sutratur Hidayah. Pas aku keluar di tahun 2019 akhir, kemudian tahun 2020 itu ternyata COVID masuk Indonesia dan kegiatan umroh ditutup total waktu itu. Nangis aku waktu itu. Aku baru saja keluar dari PNS, kita nggak punya apa-apa, dan travel ternyata tutup. Itu perjuangan banget. Aku harus benar-benar yakin bahwa apa yang aku jalani, apa yang aku putuskan itu yang terbaik. Akhirnya aku berdoa sama Allah untuk, ya Allah bantu aku dan suamiku untuk melewati ini. Dan alhamdulillah pelan-pelan gitu ya, Bayi Bunda itu growth. Ada yang bilang salah satu tim kami bahwa Bayi Bunda itu dibesarkan di pandemik. Emang benar. Jadi pandemik itu tidak semuanya menyisakan kesedihan gitu ya. Termasuk untuk aku dan tim Bayi Bunda. Kita growth di pandemik. Awalnya usaha Bayi Bunda ini di baby spa aja, jadi pijat bayi sama spa bayi gitu. Tapi pas Ramadan pertama di pandemik itu kita nyoba jualan madu dan kurma. Aku sampai amazing waktu itu karena pencapaian kita besar banget. Yang dulunya karyawan umroh itu kita rumahkan karena pandemik, pelan-pelan kita ambil lagi. Kita teleponin untuk datang ke kantor dan bantuin usahanya Bayi Bunda. Sampai hari ini semua karyawan umroh ya udah kita panggil lagi untuk kerja bareng kita.
seperti itu. Yang bisa aku ambil hikmah dan mungkin yang teman-teman dengar di video kali ini adalah jangan pernah ragu buat apa yang akan kita jalani gitu. Jangan pernah menyesal juga. Apa yang terjadi udah pasti yang terbaik yang Allah kasih buat kita. Tetap semangat aja teman-teman. Kenapa usaha yang dipilih itu terkait dengan ibu dan bayi? Sebenarnya karena saya mencintai dunia ibu dan bayi. Sebelumnya saya kan kerja sebagai bidan, saya banyak tahu ya tentang kesehatan ibu dan bayi gitu. Alangkah itu sia-sianya apabila meskipun saya mengerti, tapi ternyata lini usaha yang saya dalami di luar itu. Nah, kebetulan saya ingin membagi sedikit gitu ya, apa yang saya pahami selama ini untuk orang-orang sekitar saya. Nah, ini beberapa logo yang saya pampang di ruangan agar pada saat saya datang di lokasi ini, di tempat kerja ini, saya tahu, oh ini loh ternyata visi saya, nggak hanya sekedar money, nggak hanya sekedar uang, tapi benar-benar saya ingin sharing dan caring kepada orang-orang di sekitar saya. Yang saya yakini adalah uang itu tidak segalanya. Rezeki itu banyak. Salah satunya kesehatan, kebahagiaan, teman-teman, keluarga, dan sebagainya. Nah, saya bisa dapat sampai hari ini yang menurut saya alhamdulillah itu karena sharing dan caring itu. Itulah yang membuat saya bersemangat untuk membangun Bayi Bunda lebih besar lagi. Kenapa namanya Bayi Bunda? Kenapa bukan yang lain gitu? Bayi itu adalah generasi penerus kita nantinya. Jadi dia itu harus benar-benar dirawat yang bagus, yang baik, yang tepat. Jangan sampai seorang bunda itu kalah sama mitos-mitos di sekitarnya gitu ya, tanpa dasar teori yang benar dalam merawat bayi. Nah, saya pengen seorang bunda itu harus dapat ilmunya yang benar untuk merawat bayinya sendiri. Karena bayi merupakan generasi penerus kita. Makanya itu pada saat saya mencetuskan namanya Bayi Bunda ya. Jadi kita nggak jauh-jauh dari bayi dan bunda itu sendiri. Bayi Bunda itu awal berdiri kita hanya punya satu pegawai saat itu. Itu kita hanya terima pijat bayi, kemudian spa bayi sama pijat laktasi. Kita berkembang, kita belajar untuk melayani banyak produk gitu. Akhirnya sampai dengan hari ini kita bisa pijat bayi untuk beberapa kasus termasuk batuk pilek, bayi sembelit, bayi kolik. Kemudian bayi yang dalam persiapan belajar jalan ya, itu biar dia lancar jalannya gimana sih pijitnya, kemudian stimulasi apa yang diberikan kayak gitu. Jadi kita nggak hanya pijat aja, tapi kita kasih tahu, kita edukasi ke ibunya apa yang harus dilakukan oleh ibunya di rumah kayak gitu. Kemudian kita juga ada kelas online seperti kelas laktasi, kelas MPASI. Dalam masa ibu menyiapkan makanan buat bayinya usia 6 bulan, itu kan harus belajar tuh teksturnya bagaimana, komposisinya apa, volumenya seberapa. Ibu harus belajar banyak di sana. Nah, kita menyiapkan kelas-kelas itu. Kemudian ada juga konseling. Kalau kelas itu biasanya kita berbanyak gitu ya. Tapi kalau konseling ini private, one by one. Jadi nanti bisa cerita banyak ibunya tentang permasalahan seputar bayinya, kemudian kita bantu analisa dan kita bantu menyelesaikan masalah bayinya, kayak gitu. Kemudian ada juga kelas pijat bayi. Jadi meskipun pijat bayi itu di Bayi Bunda dijual, tapi kita juga ngasih tahu caranya pijat bayi yang benar kepada ibu, biar ibu bisa melakukan sendiri di rumah, nggak melulu harus pesan di Bayi Bunda.
Nah, karena sharing and caring itu tadi, kan nggak semua ibu itu sempat waktunya gitu ya untuk mengunjungi bayi bunda, atau ada juga yang dari luar negeri. Kemarin terakhir saya isi kelas pijat bayi itu pesertanya dari Madagaskar itu ada. Ya orang Indonesia sih, cuman kerjanya di sana gitu. Karena mereka nggak bisa akses bayi bunda, akhirnya mereka ikut kelas-kelas. Dan menurut saya dengan ikut kelas-kelas seperti itu, ibu-ibu akan lebih pintar untuk merawat bayinya sendiri. Itu produk dari Bayi Bunda ID ya. Ada juga Bayi Bunda Store, jadi kami punya toko juga. Kalau store itu kita menjual kebutuhan bayi dan kebutuhan ibu, misalnya perlengkapan MPASI, atau makanan-makanan pendukung MPASI. Ada juga mainan stimulasi bagi bayi, di Bayi Bunda Store ada. Kemudian kami juga lagi mengembangkan minyak pijat bayi yang dia itu cocok buat semua bayi. Jadi kan bayi itu kulitnya biasanya sensitif banget ya, nggak cocok sama minyak A, B gitu ya, harus minyak C. Dan kami kembangkan minyak pijat itu yang benar-benar aman buat seluruh bayi gitu. Jadi biar aman. Kemudian ada lagi, kita juga lagi mengembangkan produk namanya itu gabus ya. Gabus itu isinya adalah protein ikan kutuk untuk penyembuhan ibu-ibu yang barusan lahiran. Nah, khusus ibu-ibu yang barusan lahiran, sesar apalagi, itu kan biasanya lukanya sukar sembuh ya, atau sulit, sehingga dia harus merawat bayi dalam kondisi perutnya sakit. Itu kasihan. Kita bantu dengan suplemen-suplemen yang bagus biar dia penyembuhannya juga cepat. Kalau Bayi Bunda ID coverage areanya di Surabaya Sidoarjo, kita punya 2 studio, kemudian kita juga bisa home care, jadi kita datang ke rumah-rumah gitu, bidannya yang datang langsung ke rumahnya Bunda dan melakukan treatment di sana. Kemudian kalau luar wilayah Surabaya Sidoarjo, kita sudah ada di Gresik, bulan November awal insya Allah kita ada di Malang, dan rencananya tahun depan kalau Allah mengizinkan ya, kita buka di Jabodetabek bulan Januari gitu. Ada beberapa pesan buat teman-teman yang mau bangun usaha ya. Sebenarnya bangun usaha itu kalau dibilang sulit, nggak sulit ya. Yang penting kita mulai hari ini gitu ya. Yang penting kita mulai sekarang. Kemudian yang namanya pengusaha itu dia tidak bisa berhenti untuk belajar. Karena kalau dia berhenti belajar, dia akan stop knowledge-nya itu berhenti, nggak bisa berkembang lagi. Padahal yang namanya berusaha ya, berusaha itu beda sama berjualan. Kalau berjualan kita menjual barang dapat laba selesai, tapi kalau berusaha berbisnis itu kita sejatinya sedang membangun sebuah tim gitu ya, yang di dalamnya banyak teman-teman bekerja sama kita. Nah, kita harus memperbesar kapasitas diri kita itu dengan belajar. Saya suka baca buku, kebetulan suami dan teman-teman saya yang satu circle gitu itu suka belajar. Kita target sebulan 2 buku, sebulan 1 buku, ada juga yang seperti itu, untuk menambah kapasitas diri kita. Jadi belajar pemasaran itu gimana sih yang benar, strategi penjualan itu gimana sih yang benar, itu terus-menerus harus dipelajari kayak gitu, biar kita bisa berkembang. Seperti itu teman-teman, jangan takut untuk memulai usaha dan semangat buat belajar juga. Insya Allah berhasil. Saya Riazia Ulfa, foundernya Bayi Bunda ID. Sekian kisah saya, semoga bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.